Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan speak language. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Adapun verbal secara Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah bentuk komunikasi secara lisan. Dan adapun komunikasi nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Dalam pengertian ini, peristiwa dan perilaku nonverbal itu tidak sungguh-sungguh bersifat nonverbal. Jadi masih ada terdapat komunikasi verbal. Dan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, nonverbal yang berarti ialah bentuk komunikasi yang mana tidak dalam bentuk percakapan dan juga tidak dalam bentuk bahasa. Komunikasi verbal, contoh diantaranya komunikasi lisan, contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung, seperti guru, siapa yang piket hari ini? Siswa pun menjawab, Ani guru. Siswa yang bersangkutan pun akan maju. Yang kedua, komunikasi tertulis. Contohnya, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Contoh dari komunikasi nonverbal. Salah satunya, gerakan tangan. Tangan yang rileks menunjukkan kepercayaan diri. Tangan yang terkepal sebagai tanda stres atau kemarahan. Menurut Ray L. Berkwister, 65% dari komunikasi tatap muka adalah nonverbal. Akan tetapi, menurut Albert Mehrabian Weiner dan Mehrabian 1968, meyakini bahwa sekitar 93% dari sikap antarpersonal kita dikomunikasikan secara nonverbal. Menurut Onseger 2017 menyimpulkan bahwa komunikasi nonverbal menyumbang sebagian besar informasi yang dikirimkan selama interaksi antarpersonal. Ini membangun hubungan antara dua orang dan mengatur interaksi meskipun tetap ambigu. Menurut Peter Anderson 1979, membarui teori Mehrabian Anderson secara konseptual menambahkan fungsi utama tujuan dalam penggunaan pesan nonverbal yang menurut klaim dia pendekatannya dianggap paling efektif, relevan, dan kaya intelektual. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Peter, menurut mereka, komunikasi nonverbal itu mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu. Terkutip dalam Jurnal Analytica Islamica 2, 402-416 2022. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa lisan atau tertulis sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Dan terkutip dalam Jurnal Al-Irsyad, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 6, Jilid 2, 83-90-98 2016. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata.
Terkutip dalam Jurnal Al-Munir Komunikasi dan Penyiaran Islam 5-22 2015, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis, written, maupun lisan, oral. Yang dapat saya simpulkan dari 5 para ahli dan 3 kutipan jurnal, semuanya sepakat akan pentingnya dua komunikasi tersebut karena keduanya ialah komunikasi yang memang sering digunakan oleh semua orang.